bersama-sama. 1 Galatia 6 ayat 16, 1, 2, iya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Nah, apa yang dipakai dengan istilah patokan atau kanon? Bagaimana membuat seseorang mempunyai arah pegangan kemana dia harus pergi dan melangkah. Itu namanya kanon atau patokan. Itu berasal dari kata itu. Ya. Nah, saudara-saudara, itu kemudian nanti kita mengenal istilah kanonisasi Alkitab. Bagaimana Alkitab itu dikanon baik PL maupun PB. Lalu lengkaplah Alkitab yang kita punya yang ada di kita sekarang, ya, yang 66 kitab itu. Nah, kanon menjadi patokan ukuran segala sesuatu. Apa yang boleh disebut firman dan apa yang tidak boleh. Nah, waktu di kanon itu apa yang menjadi ukurannya adalah Alkitab itu sendiri. Namanya Alkitab menguji Alkitab. Itu sebab kalau kita belajar, kita tidak pernah cukup mendengar khotbah lalu berpikir kita sudah pintar. Maka kita harus membaca lagi, melihat lagi Alkitab bilang gitu apa enggak. Siapa yang malas baca Alkitab, siapa yang malas tadi omong kosong, dia nggak akan pernah berbentuk. Kalian saudara-saudara bisa dengar apa yang saya katakan dan mengulangnya. Tapi kemungkinan besar 90% kalian tidak akan ngerti kenapa saya ngomong itu. Argumennya, statementnya ngerti, tapi kenapa statement itu ada? Itu yang sebetulnya menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu kalau berkhotbah itu sulitnya di situ. Banyak orang di radio sana mampu berbicara bagus, begitu tanya jawab kelihatan, ya, jauh amat begitu. Nah, oleh karena itulah menemukan bobot dalam kehidupan itu kita mesti mempunyai kemampuan yang kuat. Nah, apa yang kita sebut sebagai nilai di dalam kekuatan patokan tadi, nah ini yang harus kita pegang. Sehingga kita punya patokan mengapa begini, mengapa begitu, dan seterusnya. Boleh apa tidak boleh, apa patokannya apa, ukurannya apa, gitu ya. Itu yang kita suka bilang dan menjadi sangat mudah untuk kita mengerti. Nah, sekarang ketika kanon itu selesai, PL dan PB, lalu jadilah Alkitab 66. Tetapi saudara-saudara di Katolik ada apa yang disebut Deuterokanonika di tengah-tengah antara PL dan PB. Penempatan itu sudah menjadi pesan sebetulnya kepada kita. Dia bukan PL dan memang dia bukan PB. Ya. Nah, lalu kita akan berkata, ya Alkitab kita beda dengan Katolik. Salah besar. Siapa bilang Alkitab kita beda dengan Katolik? Alkitab kita sama dengan kitab Katolik, PL PB-nya. Bahwa di Alkitab yang dikonsumsikan di gereja Katolik ditambahkan Deuterokanonika, itu urusan berbeda lagi. Ya, tetapi dengan penempatan itu sudah jelas. Sebetulnya ada message yang disampaikan. Deuterokanonika bukan PL dan bukan PB. Jadi antara. Nah, apa sebetulnya maksudnya? Nah, apa istilahnya? Ini yang harus kita lihat, saudaraku yang kekasih. Terminologi kata yang mesti kita lihat dulu ya. Istilah Deuteronomion, ya, Deutero berasal dari kata Deuteronomion atau Yunani yang berarti Deutero atau pengulangan. Ya, mengulang kembali, ya. Yang kedua dari kata nomion, hukum. Jadi kalau Deuteronomion itu pengulangan hukum. Ya. Dalam konteks Alkitab, kita punya kitab Pentateuch, kitab kelima apa? Kitab ulangan disebut Deuteronomi, ya. Jadi Deuteronomi itu adalah pengulangan hukum, dalam hal ini hukum Taurat. Maka Musa sesudah menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dia mengulang kembali semuanya. Ini loh, ya ingat ya, gitu. Diulang lagi. Jadi misalnya 10 hukum ada di ulangan, ada, tapi di Keluaran 20 juga udah ada. Tapi diingatkan lagi, ditata bagi dia menjadi satu paket untuk meneguhkan ulang apa yang dibicarakannya di awal-awal itu tadi, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan itu. Nah, kalau kita melihat di sini saudara, pembelajaran seperti ini menjadi sangat menarik. Sehingga Deuteronomi ulangan, ya, atau Deutero pengulangan itu mengingatkan kita, ya. Ada juga mengangkat istilah Deutero Yesaya atau Yesaya yang kedua. Jadi ulang itu gini, ada satu, diulangan kedua kali kan ya. Kedua itu mengulang yang pertama kan. Nah, itu yang disebut pengulangan. Tapi kalau pakai istilah Deutero Yesaya, itu Yesaya yang kedua. Ya, sehingga dia masuk bagaimana saya mengulang, tapi dalam konteks yang lebih lebar lagi. Ya.
Nah, liberal ada menaruh Yesaya dan satu lagi kitab Deutero Yesaya. Nah, ini memang menjadi perdebatan serius lalu dipenggal. Tetapi ini kita pinggirkan dulu. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana persoalan di dalam Deuteronomi atau Deuterokanonika. Nah, apa sebetulnya yang dikatakan di sana? Pertama tadi kata Deutero, ya, pengulangan tadi itu. Kemudian bagaimana kata yang berikutnya? Ya, yaitu kanon atau kanonika itu yang berasal dari kata kane, ya, atau kanon itu yang tadi kita baca di dalam Galatia 6, yang berarti itu pengukur, peraturan atau patokan, ya. Bagaimana kanon itu menjadi satu momen gerakan untuk pemilihan Alkitab atau kitab-kitab baik PL dan PB yang dimasukkan ke dalam Alkitab. Kanon itu bukan pembuatan, melainkan pengumpulan. Itu dua hal yang berbeda, ya. Kitab-kitab itu masuk, makanya ada orang suka bilang, Alkitab itu kan dulu kan oleh bapak-bapak gereja itu dibikin sendiri itu, dijadikan Alkitab gitu kan. Nah, itu yang disebut kanon itu. Nah, menjawab itu sangat sederhana sekali. Ya, kanon bapak gereja tidak pernah bikin Alkitab. Alkitabnya sudah ada, dikumpulkan jadi satu kitab besar, PL dan PB. PL itu mengacu pra-Kristus, PB itu adalah Kristus. Nah, oleh karena itu buku yang sudah ada tadi digabungkan. Bagaimana menentukan misalnya dari 39 buku PL itu lebih, ada banyak tulisan-tulisan kitab-kitab lain, maka jadilah kanon. Alkitab ini mengukur, Alkitab ini mengukur, masing-masing mengukur dirinya. Ditemukanlah kesamaan DNA-nya Alkitab itu. Nah, sesudah DNA-nya sama, jadilah PL itu. Jadi yang menentukan ini iya apa bukan si bapak gereja, ya. Tetapi yang menentukan ini iya apa tidak itu adalah Alkitab itu sendiri. Ya, DNA-nya itu pas apa enggak? Sama kan kalau ada orang meninggal, mati ini mayat. Ya, katakanlah teroris kemarin ditembak, betul nggak ini orangnya? Lalu keluarganya kan dipanggil, ya, diambil DNA-nya, dicocokkan, pas DNA-nya. Tapi kan waktu DNA-nya itu pas, si Dul apa itu yang terakhir itu? Teroris yang ketangkap Malaysia itu apa? Dul Martin, ya, temannya Yudi itu yang dihafal, ya. Jadi kalau kita lihat Dul Martin itu langsung ditemukan dan memang itu positif dia. Sorry, saya bisa kursi nggak ya? Itu sama seperti ini. Ini tenaga dari Kalimantan ini, ya. Pak Pane ketawa, udah hafal deh soalnya. Jadi kalau kita ngelihat dalam bagian seperti ini, saudara, maka apa yang dilakoni tadi, ya, menjadi bagian yang sangat rawan sekali. Dan bagaimana kemudian DNA tadi, sehingga Dul Martin itu sama bapaknya kan nggak sama orangnya, ya, tapi DNA yang sama. Lalu apa DNA-nya di dalam Alkitab? Berita tentang siapa? Yesus, keselamatan itu semua nadanya sama, Mesias itu DNA-nya, ya. Jadilah Alkitab yang kita sebut perjanjian lama. Tadi itulah kanon itu. Sehingga kanon itu mengukur segala sesuatu dengan ukuran yang ada. Dan bapak-bapak gereja itu tidak ada mengkoreksi, oh ini direvisi. Nggak ada revisi, nggak ada koreksi di situ. Ya, mentah-mentah mereka ambil, tapi kitab itu mengukur kitab yang lain, dites DNA-nya ngepas. Sehingga ada yang DNA-nya kurang pas, pinggir. Gitu, ya. Nah, inilah yang kemudian kita melihat bagaimana kitab-kitab itu benar pada dirinya dan sepenuhnya, bukan hasil sebuah koreksi, tambah atau kurang. Di kalangan beberapa kelompok Muslim, hati-hati ya kalau kita bicara Islam, kita nggak bisa bicara satu, ya. Ada Islam Sunni, ada Islam Syiah, nanti ada lagi Ahmadiyah sendiri lagi, begitu, ya. Ada Bahai, ada Druze. Ya, jadi Islam di di dunia ini banyak. Sama kalau bicara Kristen, nggak mau lagi ngomong apa di Protestan, Katolik. Sesudah Protestan, Protestan lagi, ya.
Kamu bicara apa ini? Calvinis, Lutheran, Radical Reformation, atau kemudian karismatik yang belakangan misalnya. Alur teologinya juga bisa Pak, berbeda-beda. Strukturnya itu, konturnya itu lain. Ya. Nah, itu sebab kita perlu mengerti dulu ketika berdiskusi, sehingga misalnya ada orang bilang, wah ini gerakan apostolik Pak, ini apostolik ini apa maksudnya? Kita mesti tanya, apostolik ini definisi kamu apa? Memang gereja apostolik adalah gereja yang terikat kepada tradisi rasul. Itu namanya apostol, apostolus. Tapi bukan apostolik itu lalu penglihatan nubuat, bukan itu. Kita memang gereja apostolik yang terikat kepada tradisi para rasul. Makanya kita juga mengikrarkan apa yang kita sebut pengakuan iman. Lucunya banyak gereja bilang gerakan apostolik, tapi nggak ada pengakuan iman rasulnya. Ini gereja sakit jiwa semua gitu. Menyebutkan sesuatu tapi tidak mampu mempertanggung jawabannya. Jadi ironi sebetulnya. Ironis banget gitu ya. Nah, jadi semangat kita harus dipahami dulu apa yang dimaksud dengan. Jadi kita adalah gereja-gereja yang terikat kepada tradisi para rasul, dan rasul-rasul itu dipenuhi dan dikuasai oleh ajaran Yesus Kristus itu. Ya. Kemudian oke ya. Nah, kalau apokrifa sendiri, nah nanti akan kenapa kita bicara apokrifa lagi? Karena memang apokrifa itu adalah istilah kita nanti yang menjadi deuterokanonika. Sebetulnya itu. Jadi di dalam seleksi kanon tadi, gereja mula-mula tidak ada di PL. Jadi deuterokanonika itu adalah apokrifa PL, ya. Yang ada di PL yang kemudian dipinggirkan, ya. Maka apokrifa Yunani atau apokrufos yang berarti tersembunyi, ya. Satu lagi yang di bawahnya apokrifa itu pseudogrifa. Pseudogrifa itu pseudo itu bayang-bayang begitu ya. Jadi kalau apokrifa lebih kental, tapi sesuatu yang secret bisa digali. Kalau ini terlalu pseudo, bayang-bayang saja, jadi iya apa enggak nih kira-kira gitu. Jadi ada kriterianya, baru nanti kanon gitu. Nah, sehingga ini apokrifa ini ya diturunkan, nggak bisa masuk kanon. Karena terlalu banyak hal-hal yang mesti ditanyakan. Istilah kita misteri yang perlu diselesaikan. Jadi nggak clear, nggak tuntas, nggak final, yang nggak bisa masuk. Ya, itu yang disebut apokrifa. Jadi PL itu sendiri sudah diproses dari abad 1, abad 2, lalu kira-kira 250, tahun 250, nanti PL itu sudah menjadi 39 kitab. PB itu tahun 400-an sekian, 420-an, ya kira-kira abad kelima begitu ya. Baru nanti jadi PB. Jadi PLPB itu selesai. Tapi bukan kitabnya baru ada tahun itu, bukan ya, pengumpulannya, penyatuan jadi kitabnya. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat di dalam bagian seperti ini, di dalam apokrifa yang dinilai tidak memenuhi patokan yang berlaku, maka PL itu meminggirkan 1, 2, Esdras, Tobit, Yudit, tambahan pada Daniel, Esther, terus yang lain-lainnya ini, ya. Nah, termasuk dalam PB itu ada Injil Thomas, Injil Ibrani, Injil Petrus, Injil Nikodemus, Injil Yakobus, ya Injil kebenaran, kisah Paulus, dan berbagai surat maupun kesaksian lainnya. Jadi banyak juga yang memakai nama tokoh, misalnya Injil Thomas adalah rasul ya. Tapi dicek DNA-nya, enggak bukan Injil. Enggak mungkin lah si Thomas ngomong gini. Injil Yudas itu mengatakan misalnya Yudas itu harus dikasih apresiasi, penghargaan karena sudah menolong supaya terrealisasinya keselamatan. Coba kalau Yudas nambah menjual Yesus, kagak mati deh kan begitu ya. Nah, Injil Yudas kemarin coba beredar lagi tapi tenggelam. Injil Barnabas misalnya ketika dicek jangan sampai DNA-nya, kontur daripada geografis pun dia tidak kuasai. Maka ada cerita Samaria yang baik hati itu. Dia menceritakan bahwa dalam sebuah perjalanan dari Yerusalem naik ke Yeriko, lalu dia cerita bla bla bla. Kalau saudara nggak ngerti ya saudara amen-amen aja. Memang ada ceritanya kan dari Yerusalem ke Yeriko, tapi saudara nggak ngerti geografisnya. Yerusalem tidak mungkin naik ke Yeriko. Yerusalem itu 800 meter di atas Yeriko, pasti turun. Jadi nampak sekali. Kemudian Injil Barnabas itu yang datang belakangan, penulisnya itu kira-kira abad 17-18. Nggak mungkin orang-orang yang pada abad itu yang sangat familiar dengan kontur tanah dan geografis di Israel.
Jadi menarik sebetulnya ya. Kalau kita baca, kita perhatikan, kita pelajari. Saya semakin banyak belajar, semakin banyak saya lihat, saya sebenarnya semakin takut melihat kehidupan ini karena terlalu banyak orang merasa yakin dengan apa yang diyakininya. Tetapi kemudian saya pikir-pikir, seringkali orang yakin karena dia tahu 2, maka dia pikir dia tahu semuanya kan ya. Tapi kalau dia tahu 5, dia mulai mikir, jangan-jangan ada 10 kan gitu. Nah repotnya kalau masih dikit yang kita tahu, kita pikir kita sudah hebat. Dan itu yang merusak dunia ini. Ya. Yosua itu mengikut Musa itu puluhan tahun. Sampai kemudian di delegate itu pun dibenahi luar biasa. Ya. Jadi kalau kita melihat hierarki dari PR sampai ke PB luar biasa. Apa yang terjadi? 3,5 tahun murid-murid itu ikut Yesus, kayaknya lulus. Heran deh. Padahal gurunya Yesus. The first source yang nggak mungkin salah kan begitu kan? Ya pasti benar punya. Nah jadi di sini kita juga melihat bagaimana pembelajaran itu perlu menjadi selektivitas yang tinggi bagi kita. Sebetulnya apokrifa ini apa sih? Bagaimana sih? Bayangkan orang Kristen sudah megang Alkitab. Ya. Coba saya tes lah dulu kalian, saudara-saudara ya. Sudah berapa tahun kalian jadi Kristen? Sepanjang hidup kan? Halo? Oke, berarti rata-rata anggaplah lebih dari 20 tahun, 30 tahun. Sejak kapan saudara tahu bahwa Alkitab itu adalah merupakan hasil kanon? Halo? Halo? Tahun 75 udah tahu. Yudi? Sejak di GRI. Istilah kanon. Lalu sejak kapan taunya apokrifa? Hah? Wah, itu kan hebat kan? Baru dengar kanon. Pernah pendeta khotbah. Jadi kanon lah ini. Tapi apa itu kanon? Gak ngerti kita. Baru apokrifa. Pseudogrifa pernah tahu? Makin bingung lagi, apokrifanya aja nggak ketemu. Saudara bilang pseudogrifa ngerti, Pak apokrifa nggak ngerti. Saya kan dia nggak ngerti. Kok bisa ngerti itu nggak ngerti yang ini? Lebih parah lagi kan gitu. Nah, Deuterokanonika, kanonika, mungkin saudara pernah lihat kitab itu kok ada ini ya, tapi nggak tahu apa itu. Nah, makanya orang Kristen kemudian jadinya bermusuhan dengan Katolik yang sebetulnya menurut saya nggak perlu. Kitab kita beda Pak. Nah ini yang terlalu picik. Nah kalau nggak ngerti komentarnya jadi begitu tuh. Sebetulnya Katolik cukup ramah menempatkan itu di antara PLPB. Bagi saya itu sebuah pengakuan yang menarik. Tetapi kenapa? Nah ini akan kita belajar ya. Nah jadi apokrifa ini kita lihat di PLPB itu pinggir. Nah apa yang ada di Deuterokanonika itu adalah apokrifa dari PR, ya bukan PB. Jadi apokrifa itu apokrifa dari PR. Nah apa saja apokrifa dari PR ini? Ingat PR Ibrani ya sudah selesai kira-kira tahun 100-an, sudah mulai di kanon 250 final sesudah Masehi ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana di awal-awal itu saja sudah menjadi satu bentuk yang clear jauh sebelum Kristen menguasai Roma, karena pertobatan itu kan kira-kira 325. Ya 325 Konstantin bertobat lalu diumumkannya kan The Great Caesar pada waktu itu di Roma kan. Jadi semua Roma dan daerah jajahannya jadi Kristen. Tapi itulah juga kehancuran gereja. Karena gereja tidak lagi tumbuh dari kualitas keimanan tapi kuantitas pemerintahan. Ya. Jadi kalau kita lihat belajar sejarah betul-betul, jangan pikir besar itu bagus. Nanti dulu, bagus itu yang bagus. Dan bagus itu belum tentu besar, tapi bisa besar. Tapi yang besar belum tentu bagus. Nah inilah sulitnya kuantitas sama kualitas ini. Kita mesti pertandingkan ini ya. Kita mesti setia kepada bagian-bagian ini. Yang berikut ya. Nah bagaimana kita bicara tentang hasil kanon. Hasil kanon itu yang 39 itu ini ya. Jadi dibagi, tapi pembagian ini sebetulnya kalau dalam Alkitab Ibrani ditulisnya Tanak. Tanak itu apa? T-A-N-A-K. Apa? Taurat, Nebiim, Ketubim. Bukan ketuban ya. Ketubim. Taurat itu kitab siapa? Musa, namanya Pentateuch. 5 kitab Musa. Kalau Nebiim apa itu? Nabi
Nabi kalau ketubim syair. Nah tapi buat kita biasanya itu sih yang standar ya. Tapi kemudian biasanya dibuat lebih detail, namanya modern kan, pengen lebih detail selalu gitu toh. Sehingga dibikinlah hikmat puisi Nabi besar, Nabi kecil gitu ya. Ini masuk kelas puisi, ini hikmat gitu. Raja-raja sama Tawarikh pun sebetulnya masuk sejarah sama Yosua gitu kan. Tapi yang apa disebut sejarah, hikmat, puisi buat kita itu ketubim kalau di Ibrani sekarang. Jadi kalau saudara ketemu PL-nya Ibrani ada berapa kitab? 3. Loh, jadi orang Israel punya 3 kitab, Pak. Kita cuma 1. Enggak, dia 3. Kita disatuin. Pahe gitu ya. Paket hemat, jadi covernya nggak perlu 3. Jadi bedanya harus hati-hati dulu. Makanya kalau kita pegang Alkitab, lalu kadang-kadang banyak orang Ibrani sudah kayak ahli Yahudi aja deh. Ternyata Tanakh ditanyanya singkat aja nggak ngerti. Kadang-kadang lucu ya. Ya lu belajar jauh amat sih, cuma belajar literatur sudah sombong. Ini yang kadang-kadang bikin kita repot. Ya, jadi belajar yang nggak perlu-perlu, yang diteriakin, malah mundur ke belakang bukannya maju ke depan. Nah, jadi itu Tanakh. Taurat, Nabiin, Ketubim. 3 PL. Taurat, Pentateuch, Nabiin, kitab nabi-nabi, kita sebutnya nabi besar, nabi kecil. Ketubim, kita menyebutnya kitab sejarah, hikmat maupun puisi. Ya, kalau di Israel digabung. Kenapa kita lebih yang modern ini lebih lebar, Israel lebih kecil? Karena Israel memang terkenal dengan keiritannya. Tapi sebetulnya bukan itu ya. Karena pembagian Israel menurut saya sebetulnya lebih pas karakteristiknya. Nabi, Taurat, Ketubim. Ya, sementara kita lebih ngomong urai. Ketubim itu apa? Oh, ini masuk puisi, masuk apa? Itu masih gender. Tetapi bilang puisi pun kan itu sebetulnya bukan soal puisinya, bukan soal hikmatnya, tetapi bagaimana kandungan kontennya. Ya, jadi dalam hal ini saya sebetulnya melihat Tanakh itu lebih spesifikasinya menjadi lebih clear. Karena kalau hikmat, puisi, sejarah kita bisa-bisa jadi kayaknya downgrade nantinya tanpa sadar ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, tadi kita sudah ketemu Deutero itu apa tadi? Pengulangan. Ya, kalau kanonika atau kanon itu apa? Patokan, ukuran kan. Nah, maka kalau digabung menjadi deuterokanonika, nah itu istilahnya. Ya, maka dalam konfrontasi dengan gerakan reformasi, maka Katolik di Konsili Trento 1546 menetapkan kitab yang disebut deuterokanonika. Jadi itu sejak 1546, maka keluarlah deuterokanonika. Ya, sudah ada ketegangan di sana. Jadi sejak abad 11 sebetulnya sudah ada persoalan antara gereja dan umat, belum jadi Protestan. Nanti itu tersendiri kan udah mau masuk 1600 itu ya. Nah, jadi ketika itu John Huss ya memprotes Paus karena Paus dikatakan sebagai the infallibility of Pope. Infallibility of Pope itu adalah satu jabatan yang dimiliki oleh Paus. Paus itu tidak bersalah pada ucapannya, sehingga Paus itu sejajar dengan apa? Alkitab. Marah apa? Protes lah si John Huss. John Huss ini profesor doktor dari Ceko University. Jadi kalau kita ngebaca sejarah gereja, sebetulnya kita mesti malu dan tahu diri ya. Menurut saya orang Kristen sekarang kurang ajar. Tahu dikit mau bicara banyak selalu. Tapi heran yang pintar-pintar pada malas dan nggak berani dengan Alkitab. Jadi ironis juga gereja sebetulnya. Yang nggak banyak tahu berani bicara. Yang mestinya otaknya cukup memadai nggak mau belajar. Bingung ya. Nah, John Huss adalah satu orang contoh di abad 12 itu 1100 sekian. Seorang scholars yang sangat smart tetapi berani. Perpaduan itu yang kita sulit temukan sekarang. Orang yang berani dan punya prinsip tapi smart, pintar, cerdas. Dikembalikannya otaknya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga John Huss dilemparkan ke dalam penjara dan akhirnya mati dibakar. Karena dia kritik Paus, dia lawan Paus. Tidak, hanya Alkitab yang tidak bisa salah. Paus bisa salah karena Paus hanya seorang manusia. Dia disuruh mencabut ucapannya, dia nggak mau. Dia teguh. Saya kagum. Akhirnya dia mati. Sikap-sikap heroik yang hebat sekali. Nah, sesudah John Huss mati,
gereja mulai mengalami kegoncangan. Sejak itulah benih reformasi menggelegar. Ya. Lalu John Wycliffe ada juga di Inggris. Pada waktu itu untuk raja dan supaya rakyat Inggris punya kitab itu bahasa Inggris. Karena waktu itu Alkitab cuma bahasa Latin yang disebut Vulgata. Jadi nggak ada bahasa-bahasa lain. Jadi yang tahu Alkitab itu cuma siapa? Ya romo-romo aja, pendeta-pendeta lah gitu. Cuma imam-imam aja yang tahu. Jemaat ini kagak tahu tuh. Kagak ngerti ya. Sebetulnya mirip dengan saudara-saudara kita yang sekarang harus pakai bahasa Arab, yang belajar Arab aja kagak ngerti Arab, kagak ngerti dah. Ya, dia juga nggak ngerti isinya. Nah kemudian itu diterjemahkan Inggris mulai pertama kali oleh John Wycliffe, pakai King James, itu Raja James pada waktu itu sebagai penghormatan tertinggi. Lalu nanti muncul lagi dalam bahasa Jerman oleh Martin Luther, lalu disusul oleh bahasa-bahasa lain lagi. Ya sampai munculnya lembaga Alkitab di seluruh dunia sampai ada di Indonesia. Ya. Nah, kita balik dulu lagi. Maka Deuterokanonika ketika kemudian itu di luar, maka memuatlah isi-isi. Ya, disisipkan juga itu 1-2 Esdras, ada 2 Manasye dan seterusnya. Nah, jadilah Deuterokanonika. Bagi orang-orang Protestan ini disebut apokrifa. Oke. Kenapa memakai istilah Deuterokanonika tadi? Kan ini menarik ya. Karena Deuterokanonika jangan lupa mengacu kepada pengulangan hukum. Ya. Tambahan terhadap hukum-hukum itu. Masuklah ini. Sebetulnya apa sih isinya ini? Kebanyakan sejarah Israel sih. Seperti Makabe itu adalah sebuah dinasti yang sangat kuat, yang sempat melawan kekuasaan Roma. Mereka itu militansinya sangat kuat sekali. Nanti itu pernah dikenal dengan perang Masada. Ya, tentara Pak Pane tahu ya Masada ya? Hah? Mati sada. Itu Masada. Mati sada. Perang enggak? Kalau bahasa Batak mati sada itu mati satu. Jadi Masada itu satu daerah perbukitan di mana kemudian terjadi perang itu. Nah orang-orang Yahudi itu bertahan sampai terakhir. Kemudian Roma mencerca menghajar mereka. Gimana caranya? Mereka nggak mau kalah. Ya, tapi mereka juga nggak boleh bunuh diri karena pantang kan. Hanya mereka saling bunuh. Jadi waktu musuh naik itu tinggal 2 itu bunuh-bunuhan terakhirnya. Pokoknya madu, serbu terus mati lagi. Sisa 2, serbu lagi. Begitu dekat mau mati, bunuh-bunuhan dia berdua mati. Terakhir. Jadi mereka cuma 1000 atau berapa ya? Korbannya 3-4 kali lipat. Nah kalau kalian nonton The Last Samurai, nontonnya, nah itu Masada lebih dulu perangnya. Perang Masada itu lebih sengit, itu lebih hebat. Ya. Nah jadi sebetulnya itu yang disebut zamannya perangnya keluarga Makabe. Ya. Nah jadi kalau kita melihat di dalam bagian seperti itu, saudara, nanti operasi militer berikutnya banyak yang pakai nama Masada. Ya. Nama-nama operasi militer. Nah, jadi kalau kita mengingat di dalam heroiknya orang-orang Israel, memang baca sejarah ini berasa juga tuh. Tapi yang saya ceritakan tak utuh di sini, mesti tambah lagi. Sama seperti kita orang Kristen ya belajar membaca sejarah, ada cuplikan tapi sedikit sekali, Philo, ya Josephus begitu. Itu juga penulis-penulis yang pada waktu itu mencatat bahwa ada satu masa di mana orang geger-geger tentang Yesus yang disalibkan itu. Jadi memang si Josephus ternyata menunjukkan bahwa memang betul penyaliban itu ada. Tapi dia seorang historian murni, ya. Kalau saat perang masa Makabe apa semua, memang orang-orang Yahudi yang memang agamawi istilahnya gitu ya, dalam konteks kebutuhan agama. Nah, jadi adanya Deuterokanonika, ingat, PL Ibrani yang dipegang oleh orang Yahudi saja nih, tidak ada kitab-kitab ini. Itu dulu ya, nggak ada kitab-kitab ini. Jadi hasil kanon itu adalah 39. Itu yang dipakai orang Yahudi sekarang yang tidak percaya Yesus. Jadi mereka nggak pakai PB ya, PL-nya saja. Ya, kita pakai PL dan PB, 39 kitab. Oleh karena itu saya juga bisa memahami pasti Katolik nggak berani masukin itu ke PL di dalam konsili di Trente itu. Karena itu kan jadi lawan besar itu kan, melawan sejarah itu. Oleh karena itu tidak disebut dia PL, tidak disebut dia
PB, tapi Deuterokanonika. Sehingga kalau kalian tanya boleh baca nggak? Kalau penambahan pengetahuan silakan, tapi tidak boleh jadi dasar kebenaran. Cerita ini perang ini betul nggak ya? Ini ternyata perangnya begini-gini. Di perang di apa itu kan tidak pernah disebutkan itu. Ya, di Alkitab tidak utuh. Tapi cek gitu aja, kemudian kaisar ini bertahan. Ada apa waktu si kaisar ini? Nah, mungkin dapat di cerita-cerita sejarah ini di buku-buku tambahan ini. Tapi ini kan sama dengan buku-buku sejarah lainnya. Misalnya era sosial zaman Tuhan Yesus Kristus. Ya, orang kan waktu itu kuda, pelari, itu pengirim-ngirim surat itu kalau nggak lari, kuda, itu tergantung daerahnya. Jadi kalau naik ke bukit nggak bisa kuda, orang yang lari bawa surat ini. Ya, ada juga burung dilatih, bagaimana transportasi, bagaimana ini seterusnya. Ya, itu kan kita nggak mungkin belajar dari Alkitab, tapi nggak ada. Ya, bagaimana era itu misalnya Roma itu memperlakukan apa namanya itu tuan-tuan tanah itu. Pemungut cukai kenapa dibenci? Mesti baca di luar Alkitab. Karena ternyata pemungut cukai adalah orang yang diberi wilayah oleh Roma, lalu mereka nyetor ke Roma, lalu mereka tentukan lewat sekian perak begitu lah. Nah, pemungut cukai ini ada yang makan 10-15% itu biasanya yang standar itu ya. Tapi kadang-kadang ada yang ambil 20-30. Jadi dinaikkannya harga ini, borongannya dibayarnya ke Roma, harganya dinaikkan. Maka rakyat yang lewat ini marah setengah mati. Tapi jangan cari cerita itu di Alkitab yang nggak ada. Ya. Nah begitulah Deuterokanonika ini, dia menjadi cerita tambahan. Bagaimana itu ditaruh di situ menjadi sejarah itu. Nah karena itu kalau kita kadang-kadang memperhatikan romo dari Katolik, cerita sejarah, cerita Makabe udah jelas lebih hebat dari pendeta itu. Karena pendeta megang ini kan haram hukumnya. Karena ngajarin itu sesat, tidak perlu dan seterusnya. Sebetulnya bukan begitu ceritanya. Ya. Sehingga sebagai sejarah sebetulnya dia jauh lebih mendekati daripada sejarah-sejarah yang lainnya. Maka orang kadang-kadang kalau cerita ini diambil kutip gini, di-compare, di Makabe juga ada, di sini. Oh ini isunya begini, ini isunya kita bisa deteksi bagian-bagian. Tetapi ingat dia tidak selevel dengan PL ataupun PB. Nah itulah Deuterokanonika yang ada di dalam Alkitab itu, dan di dalam perang pecahnya dengan reformasi. Sebetulnya itu menjadi karakteristik yang kemudian dianggap orang-orang Protestan kemudian hari membuang bagian dari Alkitab. Padahal sebetulnya bukan Protestan yang buang. Dari sejarah pertama 1500 ditambahkan oleh pemerintahan gereja, bukan dikurangi oleh Protestan. Jadi kalau kalian ribut sama Protestan sama Katolik itu lucu ya. Dasar lo Protestan sesat, keluar dari gereja. Terus yang protes bilang, lu yang sesat, gua mah Protestamen. Makanya Protestan. Protestamen itu pro perjanjian PLPB. Kamu itu Alkitab dikurangi, datang ngawur, lu yang nambahin. Ya udahlah, rame ya. Padahal sebetulnya nggak ada yang perlu diributkan. Ya. Jadi ini saya pikir kita perlu hati-hati, elegan untuk memahami itu. Selama itu tidak disejajarkan, silakan. Tapi kalau disejajarkan PLPB, no way. Mesti clear dulu ya. Nah, jadi Deuterokanonika adalah sebetulnya apokrifa dari mana? Perjanjian Lama yang ditambahkan sebetulnya sudah abad 16. Tapi sejak awal di abad 1, abad 2 sampai abad 3, 250 itu PL selesai di kanon, ada 39 kitab yang ada di Alkitab sekarang. Nggak ada kitab-kitab ini. Nah bayangkan 1300 tahun kemudian, sesudah adanya gerasa gerusu urusan politikan di gereja, kan gitu kan, muncullah ini, ditambahkan. Tapi kitab ini udah ada, sudah, maka disebut Deuterokanonika. Deutero memang sudah ada, dibukukan kembali gitu lah. Tapi yang sudah ada ini sebenarnya pernah ditolak gitu loh, nggak boleh masuk nih. Tapi dibukukan kembali, dikanon kembali gitu loh. Namanya Deuterokanonika. Ya. Tetapi pada waktu itu gereja sudah bukan lagi, sudah bukan satu lagi, sudah mulai pertikaian dan perpecahan. Ya. Jadi ini yang kita mesti ngerti. Karena zaman dulu juga ada Marcion namanya, dia menolak beberapa PB. Terus ada Lukas direvisi sama dia, ada, wah itu lebih kacau lagi ya. Memang ajaran sesat. Inilah Alkitab. Jadi tiap orang, setiap sejarah itu selalu ada begitu. Jadi ini yang kita mesti memahami baik-baik.
untuk kita melihat dengan teliti. Maka Deuterokanonika pada akhirnya mengakui keabsahan PL dan PB, dan dia tidak berani menyebut dirinya bagian dari PL ataupun PB. Maka disebutlah Deuterokanonika, kanonika yang diulang, ya, yang ditaruhkan ke situ, yang dulu pada waktu kanon itu ditolak, sehingga dia ditaruh bukan jadi PL, bukan jadi PG, tapi bagian dari data-data tentang sejarah-sejarah khususnya, begitu ya. Sehingga ini yang menjadi kemudian berkembang dan sampai sekarang ini ada di dalam kitab saudara-saudara kita orang saudara-saudara di Katolik. Oke, saya stop sampai sini supaya ada waktu kita untuk berdiskusi. Coba yang terakhir, masih ada satu lagi selain. Ya, sehingga bagi saudara-saudara Katolik, Deuterokanonika berarti pengulangan kanon terhadap kitab yang ada di dalamnya. Ingat dulu itu ada, tapi sebetulnya sudah nggak masuk, dimasukkan ulang. Menjadi bagian dari pengajaran dan perjalanan sejarah Israel. Tetapi pengajaran, ingat, DNA-nya tidak kuat soal Kristus itu. Ya. Kitab-kitab Deuterokanonika ini terdapat juga dalam Septuaginta, tetapi tidak terdapat dalam kitab PL Ibrani. Ingat yang disebut Apokrifa itu. Siapa yang ingat? Kita sudah belajar masuk apa? Masuk ke teks, ya. Masuk ke teks itu apa? Dari apa ke apa bahasanya? Halo? Halo? Oh Tuhan, ampun. Ini lu yang mengajar apa? Dari apa ke apa? Berani ke salah. Makanya kalian ke Aram. Septuaginta Ibrani ke Yunani. Kenapa dari Ibrani ke Aram? Karena bahasa Ibrani tidak mengenal huruf hidup. A, I, E, O itu nggak ada di Ibrani. Y, H, W, H. Aram memasukkan itu. Aram adalah bahasa Ibrani yang lebih populer pada waktu itu. Karena jangan lupa bahasa itu bergerak secara dinamis. Sehingga banyak sekali orang-orang yang di perantauan masih ngerti Aram tapi udah nggak ngerti bahasa Ibrani. Saya juga kalau Batak yang klasik itu, waduh mabuk juga itu. Karena kita bilang amatami, gitu kan? Mata itu mata, padahal kalau sono nggak boleh, si mawolong kan gitu ya. Sama kayak Jawa sama Jawa apa? Jawa Inggil, betul ya? Oh, kromo Inggil sama trikil ya. Nah, itu kan lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi kamu ngerti nggak kalau itu? Udah kalau itu udah ngerti dah. Sehingga dia dimodernkan lah ke bahasa sehari-hari. Sama kayak bahasa Indonesia. Sehingga LA itu bikin bahasa Indonesia sehari-hari. Nah begitulah Ibrani ke arah masuk oleh teks itu ya. Tetapi kalau Septuaginta dari Ibrani diusahakannya masuk ke Yunani. Tetapi jangan lupa ketika final di pencatatan PL itu ada 39 kitab, itu akhirnya sesudah lewat konsili. Oke. Siapa yang mau tanya silakan. Mana ada mungkin nggak ya? Terima kasih Pak. Mengenai kanonisasi ini dengan 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, penyusunan urutannya itu apa dasarnya Pak? Urutannya itu apakah berdasarkan waktu atau apa? Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab kita kalau bahasa Inggris versi ini ternyata beda juga isinya Pak. Nanti kalau beda teologinya kan jadi tidak usahlah pakai istilah aliran sesat, tetapi memang membingungkan. Kemudian mengenai di Indonesia sendiri kita punya LAI, tapi sekarang banyak orang pakai Alkitab yang LAI juga ya semuanya. Tapi ada bedanya juga. Misalnya mengenai ayatnya itu, kalau di Mazmur
Kalau yang LAI misalnya ayatnya ke-13, ya ini jadi ayat ke-12. Gitu. Kemudian tadi ada istilah nabi besar, nabi kecil, kriterianya itu apa yang menjadikan dia besar? Makasih Pak Ibu. Pertama, tapi jadi borong semua ya. Kelihatan banget tentaranya. Sampai lupa. Pertama, urut-urutan. Ini kurang oksigen di sini. Urut-urutannya, penetapan urut-urutan tidak selalu berdasarkan waktu, tapi lebih kepada tipe. Ya. Pentateuch memang awal. Kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mungkin itulah yang paling urut. Paling urut, ya. Tetapi bukan soal itu saja. Misalnya kita Ayub itu kalau dilihat DNA-nya itu sejajar eranya zamannya Musa. Jadi mesti dimundurkan lagi ke belakang. Kalau zaman Musa udah lebih tua dari zaman Musa. Abraham bisa lebih mundur lagi belakangnya si Musa ini. Oke. Yang kedua, kalau kita melihat misalnya kitab-kitab Mazmur itu kan kumpulan yang waktu itu ada belakang dikumpul jadi satu nyanyian itu. Ada nyanyian Mazmur kemudian yang kita lihat nanti secara urutan 1 pasal 2, 3, 4 itu tidak selalu sama jadi satu lagu istilahnya, buku nyanyian. Jadi bukan waktu juga. Kemudian juga kitab-kitab lainnya seperti Esther. Esther itu kan sudah dekat kemana itu? Sudah pembuangan itu kan? Ya, sudah di pembuangan kan mereka kan? Padahal cerita pembuangan nanti dalam terus lagi kan. Tahu-tahu mana nih sama si Yesaya belum sampai ke Babel waktu itu kan? Jadi malah ada yang ngerti ya. Tapi per kisah itu yang ditaruh per kisahnya. Yang kedua, secara urutan makanya antara kita dengan siapa namanya ini Israel jadi beda. Urut-urutannya ya. Israel kan tanah, 3 lain dia. Udah lain nempatinnya, jadi lain urutan. Itu cuma menempatkan historical pendekatan tipe cerita. Oke. Kemudian kalau bicara Matius misalnya kan, yang paling tua mestinya si Markus kalau mau dilihat dari urutannya. Lukas itu belakangan. Gak mungkin si Paulus duluan dari si Yohanes yang nulis Wahyu. Udah jumpa lihat itu kan. Tetapi memang ditaruh di sana kisahnya. Kenapa kisah Rasul itu ditaruh di situ? Kisah Rasul adalah memulai perjalanan surat-surat yang ditulis oleh si Lukas. Padahal Lukas dalam perjalanan Rasul itulah mencatat termasuk kitab Injil Lukasnya itu. Jadi nggak mungkin si Lukas lebih dulu dari si Yohanes, kira-kira gitu. Ya. Jadi cerita kenapa ditaruh Matius, Markus, Lukas? Karena dia yang disebut sebagai sinoptik. Sinoptik itu mempunyai kemiripan serupa tapi tak sama pendekatannya. Yohanes kan langsung beda kan? Kenapa? Kalau Matius, Markus, Lukas, khususnya Matius sama Lukas lagi ya, Yesus lahir silsilahnya ada. Markus memang langsung Yesus sudah di dalam pelayanannya, gitu kan? Markus memang paling pendek, Lukas, Matius lebih panjang. Banyak sekali kutipan di Markus yang diambil di Lukas dan di Matius. Tetapi nyaris tidak ada tulisan Matius atau Lukas yang dikutip oleh si Markus. Jadi kita lihat pasti lebih dulu nih gitu loh. Ya. Sementara kalau si Yohanes langsung bukan lahir dari siapa-siapa, dari surga langsung turun kan. Pada mulanya firman itu bersama kristologi akan telah. Sehingga yang 3 itu Matius, Markus, Lukas disebut sinoptik. Yohanes karakteristik kuat. Tetapi keberadaan keempat itu menjadi mengagumkan sekali. Sehingga tahulah kita pra-eksistensi Kristus itu sampai dia jadi manusia. Karena nanti Yohanes juga mencatat ketika Yesus di Yohanes 8 kan, langsung Yesus bilang kepada orang Israel, sebelum Abraham ada, aku sudah menganulah Israel. Kurang ajar kau. Bungku itu udah berapa ribu tahun itu. Kau umurmu berapa? Baru 30. Kalau lebih tua aku dari kau. Mereka nggak mampu melihat pra-eksistensi. Ya, oke. Kemudian apa lagi tadi? Klik dikit tuh. Oh, nabi-nabi. Kenapa nabi kecil
kecil, nabi besar. Nabi kecil, nabi besar yang pasti itu bukan ukuran badan S dan L gitu ya. Bukan. Jadi nabi kecil kurus-kurus, nabi besar gemuk-gemuk. Sekarang aja pendeta gemuk, zaman nabi mah kagak gemuk ya. Nabi kecil, nabi besar itu tulisan. Istilah yang dipakai, nabi kecil tulisannya pendek-pendek. Nabi besar panjang-panjang. Di atas 10 pasal lah gitu kan. Atau si Maliaki kan 4. Ada si siapa yang malah Yunus 3 ya, yang kecil-kecil gitu, tulisannya pendek ya. Jadi istilah nabi kecil, nabi besar adalah di tulisan pendek, tulisan panjang, karakteristik saja. Makanya kalau di Israel kagak ada tuh nabi besar, nabi kecil, nebiin, isilaf. Kita cuma ngeliat lagi dari karakteristik untuk nginget, lebih mudah lah kira-kira. Itu kecenderungan modern ya, apa yang satu bisa diurai-urai supaya lebih gampang diingat kira-kira. Terus apa lagi tadi? Apa? Oh, versi Alkitab sebetulnya konten atau DNA-nya nyaris nggak sama. Kalau cuma versi ya, di bahasa Inggris itu aja American Standard, New American Standard udah beda tuh. NIV tambah lagi King James. King James paling tua, bahasa Inggrisnya paling ribet. Jadi yang direkomendasi sebetulnya standarisasi sekarang ini adalah King James untuk orang-orang yang bahasa Inggrisnya cukup masih bagus gitu ya, karena kuno sekali Inggrisnya. New King James memperhalus dari King James supaya bahasa-bahasa yang sudah tidak terucap lagi di Inggris sana, apa gantinya sekarang. Jadi kalau kita bilang terjemahan baru, coba baca terjemahan lama, sudah baca belum? Coek masih itu. Ya saya masih punya di rumah. Jadi kalau bacanya geli juga gitu ya. Cerita apa? Alkitab wasiat. Wasiat kan bukan W-A-S pakai J kan? Wasiat. Gimana membacanya itu ya? Jadi itu New King James. Tapi kalau NIV dia Inggris modern, Inggris populer, lebih kepada bahasa Inggris. Lebih dekat ke Amerika sana lah kita bilang, yang lebih publish umum gitu ya. Nanti di Amerika juga muncul banyak sekali, ada paling tidak 8 versi itu di Amerika. Ya, ada Thompson, ada apa segala macam lagi. Ya. Nah, apa sekarang yang membuat itu beda-beda? Ada bagian-bagian tertentu kata-kata yang bisa diterjemahkan begini, misal contoh. 5 anak darah, 5 anak bodoh bawa apa? Apa yang dibawa, masa minyak aja sih? Pelita. Pelita itu apa? Lampu apa? Lampu. Tapi kalau nggak Yunaninya lampadas, mestinya lebih dekat ke obor. Jadi dia bawa obor. Nah, jadi mana yang benar nih? Obor apa? Terserah lu lah, pokoknya intinya kan minyaknya habis kan, gitu aja sebetulnya kan. Nah, kan maksudnya ya. Tapi kalau bahasa ini mana sih lampu? Orang-orang kritis membuat itu seringkali jadi persoalan. Padahal sebetulnya nggak terlalu. Ya, nah jadi tidak ada persoalan yang terlalu urgent yang mengganggu DNA-nya itu tentang Yesus, kecuali terjemahnya saksi Yehova. Apa Bible Society dia ya? Apa so? New World ya? New World Bible Society betul ya? New World Bible. Jadi dia terjemahannya misalnya di Amsal itu pasal 8 maupun di Wahyu 3:15 betul-betul telak gambarnya Yesus itu ciptaan. Padahal ini tafsir. Kalau baca di Wahyu 3:15, inilah saksi dari Amin, permulaan dari ciptaan alam. Permulaan itu artinya apa? Yang mula-mula dicipta atau yang memulai ciptaan? Halo? Nah, itu namanya kalian Protestan kan gitu kan? Yang mula-mula dicipta itu namanya saksi Yehova. Terus gimana untuk mengetahui sebetulnya apa maksudnya si Yohanes ini kan? Yang mula-mula dicipta atau yang memulai ciptaan? Nah, bacalah surat si Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya firman, firman itu bersama dengan Allah, ya kan ya? Dan firman itu adalah Allah. Segala apa?
sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia apa? Nggak ada apapun yang ada. Jadi Dia memulai kan, bukan yang mula-mula. Nah, itu caranya. Tapi sampai seksual langsung lah. Terus Kolose 1:15 ya, langsung pokoknya begitu baca kental aja. Yesus yang permulaan dicipta. Kalau sudah begini, ini bukan namanya terjemahan, tapi sudah jadi apa? Perubahan dogmatisnya, perubahan teologis. Nah, kalau cuma translate bahasa, memang ini kadang-kadang. Coba kalau bahasa Inggris saja lah. Yesus ngomong sama Maria di Yohanes 2, apa dia bilang? Waktu mereka gak bisa nganggur, Yesus bilang apa? Ibu, waktuku belum. Kalau Inggris pakai apa? Woman, bukan mother. Memang meter. Jadi kepada wanita umum lah. Jadi kalau bacanya kan, loh, kok woman sih? Mam dong gitu ya. Mother, my mother gitu kan ya. Solo udah kiku kan masih gitu. Kenapa jadi apa namanya bahasa yang mam, apa namanya woman gitu kan enak amat. Tapi sebelum bahasa Indonesia sekarang dulu pakai apa? Perempuan. Terjemahan lama kalau saudara punya masih pakai perempuan. Terjemahan baru pakai ibu. Nah, kenapa dibikin begitu? Memang antara meter dan gune, ternyata pemakaiannya di dalam Yunani pun seringkali memang berlaku umum, sama kayak kita. Ibu mana kok masuk ibu kandung atau ya yang tua juga kita sebut ibu kan? Nah, nuansa ini yang memang jadi perdebatan. Sehingga itu bisa digeser ke kiri, bisa digeser. Nah, itulah namanya memahami panggilan, memahami apa. Tetapi yang menjadi inti dari ucapan Yesus apa? Bukan soal sebetulnya ibu ataupun perempuan, tapi soal apa? Waktuku belum tiba dan kau tidak bisa waktuku untuk soal bikin apa tidak bikin mujizat. Itu urusanku. It's my time, not you. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan turunkan gini, it's my time, not you. Sadarlah kita dikit kalau berdoa ya. Mau apa kita gerakkan Tuhan? Buset. Big man silat aja gak bisa kok gerakkan Tuhan lagi. Kamu sombong kan? Oke, sudah semua Pak tanya. Oke. Siapa lagi tadi? Nah, silakan. Terima kasih. Yang pasti saya katakan Pak, tadi kan ada patokan yang tadi Pak bilang ada apa DNA dan saya kan patokannya apa Pak maksudnya? Kalau bisa dia yang tidak masuk ini masuk. Jadi patokannya apa ada? Ada firman apa gitu? Paling sederhana begini, ada salah satu di kitab Apokripa yang di PB dulu ya. Ada satu cerita Yesus masih anak-anak diceritakannya kan, bermain-main dengan kawannya. Lalu kawannya itu main curang. Langsung dikutuknya kawannya. Perempuan kok langsung berubah jadi perempuan. Cocok nggak semangat Injil? Tapi memang mau ditunjukkan betapa berkuasanya Tuhan Yesus. Tapi kan kita nggak cerita juga betapa isengnya dia. Kagak ada. Udah kelewatan temen berapa laki karena curang main gundu aja jadi perempuan. Waduh, perempuan dulu pakai rok dia. Wow, mainnya teriak-teriak. Enggak, nonsen. Tapi memang ceritanya mau menunjukkan Yesus itu hebat, penuh mujizat gitu. Nah, makanya nalar kita terus ya. Karena kalau ngeliat di cerita lain kagak ada itu umur 8 disunat, 12 ke bait Allah, hilang aja tuh cerita. Mana sih ini menceritakan? Jadi banyak cerita Yesus masa kanak-kanak Yesus itu. Salah satunya ceritanya. Nah, ya, ini nggak beres dipinggirin lah ini. Itu ceritanya. Nah, tapi kalau kita lihat di DNA-nya tadi Kristus itu memang unik. Jangan lupa kalimat dia seringkali terucap begini. Kau sudah sembuh, pergilah. Tapi jangan ceritakan sama orang. Kok Yesus lucu sih dilarang cerita Pak? Kalau gitu kita nggak boleh penginjilan. Lain kau. Sudah ada perintahnya terakhir gitu kan, pergilah ke seluruh dunia. Orang ini maksudnya jangan ceritakan. Kau siapa ngomong dulu, waktunya dia masih berproses menuju salib itu. Itu yang dimaksudnya. Tapi bukan berarti dia nggak tahu bahwa orang ini akan cerita. Dia tahu juga. Tapi mau ditunjukkan bahwa yang datang bukan mau show apa ini namanya. Show ini loh, ini Yesus yang jago yang hebat. Bukan begitu.
Kalau kita kan belum datang saja artisnya sudah iklannya gede kan. Pendetanya belum nyampe, KKR, mujizat kesembuhan, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, ya. Pendetanya belum jelas di mana. Entah bagaimana kalau tahu bikin iklan itu penipuan. Secara teoritis iklan penipuan ya. Kalau obat-obatan, kau bilang ada indikasi, harus ada kontraindikasi. Dari mana lah pendeta ini tahu orang itu pasti sembuh? Belum tentu kan? Terserah Tuhan mau. Makanya kalau mau bikin iklan, jika Tuhan berkenan, yang buta bisa melihat. Itu betul itu. Jadi ada indikasi, kontraindikasi sama dosisnya dong. Nah itu media. Jangan buat yang kamu udah tahu dan melebihi. Nah itu penipuan. Apalagi kalau bikin temanya apa, yang dibicarain apa, itu juga pembohongan publik. Sebenarnya Kristen ini nggak ada etikanya. Iklan itu aja ada etika ya. Kecuali iklan di Indonesia memang nggak ada etika ya. Tapi kalau di luar itu mah nggak bisa sembarang iklan mobil, anak-anak naik gitu kan, susnya Innova gitu kan, apa papa, mama, tete, ini semua naik dulu buset. Masa satu keluarga besar bisa naik kijang? Yang bener aja. Mau disusun pakai kardus apa? Tahu-tahu tuh pakai mandi anak-anak sudah ada di mobil kan? Kejebut. Nggak boleh itu kalau iklan melibatkan anak-anak di bawah umur, tidak boleh. Untuk hal seperti ini. Lalu dia ngomong gitu. Menarik sebetulnya etika. Nah jadi kembali ke seleksi tadi itu begitu. Lalu dilihat. Nah misalnya kitab Esther yang di PR itu hampir nggak masuk kanon, sempat jadi perdebatan itu. Jadi kanon itu kan bukan satu kali, berkali-kali. Sempat ada penolakan awal dulu. Kenapa? Karena Esther itu dianggap apa kitab ini. Nggak satu kali pun ada kata apa di situ. Tuhan. Nggak ada di situ. Baca Esther itu. Nggak ada ngomong Tuhan. Tetapi kemudian ketika diperhatikan, memang peristiwa hari raya Purim atau keselamatan orang zaman Esther itu ada bagi orang Israel penting. Tetapi ketika ditelusuri, sebetulnya apa yang diucapkan Mordeka, kalau kau tidak menolong akan ada pertolongan yang lain. Memang merupakan surat rahasia, menjadi dialog rahasia antara Mordekai dan Esther di tengah situasi ancaman kematian bagi bangsa Israel. Jadi wajar kalau message-nya begitu. Setengah bahasa sandi itu kan. Nah jadi kalau kita lihat, iya loh. Jadi menarik. Jadi nggak berbuklak langsung 39, berproses dulu itu. Kalau di PL malah si Martin Luther itu udah kemudian hari kan, Bapak Reformasi itu meragukan apa? Kitab Yakobus. Si Yakobus ini apa? Masa kata dia iman tanpa perbuatan mati. Jadi maksudmu selamat karena iman. Martin Luther pun bisa salah baca. Padahal si Yakobus tidak bicara perbuatan menyelamatkan. Tapi Yakobus lagi mau ngomong, kau kan orang beriman, orang Kristen pada waktu itu mulutnya itu paling hebat, aku beriman, aku Kristen, aku pelayanan. Tapi kelakuannya nggak ada. Saya selalu bilang, gak usah ngomong banyak kau tentang kau Kristen, kau pendeta, atau apapun juga. Tapi kalau kau tidak bisa dipercaya, bagaimana kau bisa bilang begitu? Orang susah kau tidak tolong. Sama banyak orang kau bermusuhan terus. Kalau bermusuhan dengan orang tidak benar, pantas kan? Tapi kalau dengan orang yang sebetulnya orang ini biasa-biasa, orang lain, nah itu bahaya. Nah, karena itu ya fokus mengkritik kalian orang Kristen, jangan cuma ngomong. Mana perbuatanmu? Kau bilang kau Kristen, mana buahnya? Padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Itu maksudnya si Yakobus mengkritik orang zamannya. Martin Luther aja masih bisa salah. Sehingga kalau kita baca terus ke dalam, tidak ada di situ Yakobus mau mengatakan perbuatan yang menyelamatkan, tapi mengkritik orang-orang yang menyebut dirinya beriman. Hebat kan? Malah doa saja dibilangnya gini, mungkin kau sudah meminta sama Tuhan, tapi motivasimu tak beres, Tuhan tak mau kasih kamu. Karena kedaulatan dia untuk memberi kepada. Oke, good. Ada lagi? Ya. Ini Pak, saya mau tanya mengenai yang Deuteronomika itu kan ada diletakkan ya di tambahan di Alkitab. Tadi memang sudah dikatakan bahwa itu tidak sejajar dengan Alkitab. Lalu apakah di gereja Katolik itu hanya ditaruh saja silahkan dibaca sendiri, ataukah
Romo atau pendetanya gitu langsung membaca gitu, kayak seperti di kita gitu, membuka dari Tobit berapa misalnya, lalu diajarkan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan kanon itu patokan gitu ya, tapi Deutero itu pengulangan gitu. Nah ini saya agak apa ya, rasanya kok udah patokan kenapa mesti diulang lagi gitu. Harusnya kan kalau kita udah tahu patokan ya udah final gitu. Ini seperti kompromi dibuka lagi gitu, sehingga apakah boleh gitu kanon itu ya kalau bisa sekarang ya di open lagi gitu. Padahal kan sudah final waktu berapa tahun 397 kalau nggak salah. Ya, mungkin itu pertanyaan saya. Deuterokanonika, ya, kanon itu memang patokan. Jadi pengulangan terhadap sebuah patokan yang dulu sebetulnya tidak masuk di dalam kitab Ibrani dimasukkan lagi, itu aja. Nah, makanya saya bilang tadi, ketika kita bilang nggak boleh dong, kan udah nggak masuk, memang nggak boleh. Emang dia masukin ke PL? Dia kan nggak masukin ke PL kan? Dia nggak masukin ke PB kan? Jadi memang tidak dibuat selevel. Ya kenapa ditaruh di situ? Apa bedanya juga? Masa mau kita marah-marahin orang Israel? Kenapa 3 kitab misalnya kan? Kan nggak begitu juga kan? Toh terpisah pun itu tidak mengurangi, gabung pun itu tidak menambahi, kan begitu toh? Tapi mempermudah tahu PR yang mana, PB yang mana. Adakah sekarang kita PB yang PB sendiri? Nggak ada PR? Ada kan? Alkitab yang PB apa kita bilang, oh ini bukan Alkitab nih, nggak ada PR-nya ini. Gawat kita ini. Malah ada kitab yang Yohanes sendiri kan? Itu versi untuk penginjilan, mempermudah orang, lalu dikasih. Belum dia ada satu kitab muntah, dia udah satu potong dulu lah, kan kira-kira begitu. Sehingga ini cerita Yohanes, ini cerita apa. Nah, selama Deuterokanonika tidak ditaruh sejajar selevel, itu yang jadi penting. Tapi kalau diproklamirkan itu sejajar dengan PL, jadi 3 kanon dan kanonika, yang Deuterokanonika jadi berbeda. Nah, makanya saya bilang tadi, ini unsur politis yang kuat di sini, keutusan gereja ini. Ya, jadi ini unsur politis yang sangat kuat di dalam perang dingin gereja sebenarnya. Oke. Yang terakhir, kalau ditanya khotbah diajarkan nggak? Ya diajarkan kalau di seminari. Kalau khotbah ya tergantung kebutuhan. Tapi pengutipan pendeta atau romo di Katolik pasti sering. Seperti Tobit mengatakan ini itu sering. Tapi kalau soal apakah mereka juga bacakan atau khotbahkan secara sistematik di gereja, nggak usah jauh-jauh. Orang Protestan emangnya pendeta itu bisa hafal cuma Matius sama Mazmur aja kali. Cari pendeta sepanjang dia jadi pendeta berapa tahun, coba tanya berapa kali dia mengucapkan semua Alkitab itu, udah pernah nggak dikhotbah? Ayo, siapa yang bisa khotbah di Kidung Agung, pengkhotbah misalnya ya? Kalaupun berani kemungkinan salah. Kalau berani dan khotbahkan banyak, pasti orang yang belajar betul. Makanya kalau kita mencari tafsiran, kitab tafsiran Matius, Markus, Lukas banyak, Yesaya banyak, Mazmur banyak. Begitu cari tafsiran Kidung Agung, udah mulai susah. Saya nangkap ya. Nggak gampang, ya. Walaupun di Indonesia ada yang berani bikin Kidung Agung dan diangkatnya spesialis, tapi tafsirnya jauh bumi langit. Ya. Bisa lari ke leadership, bisa sampai bingung-bingung saya. Ini bagaimana bisa ini ya? Tapi mungkin suplai Roh Kudusnya agak over kali. Nah ini yang kita jadi repot begitu. Nah oleh karena itu, secara normal tadi di seminar masih dipelajari. Khotbah sering dikutip, ya. Diomongin juga. Ada nggak yang mengkhotbahkan? Ya ada, memang dia terima. Ya. Tetapi yang saya bilang tadi, tapi nanti dia khotbah di situ kan nggak ada misalnya Yesus mati di atas kayu salib, ya larinya tetap aja ke Matius. Paling dia bilang ya seperti pas di Makabe perjuangan mereka berdarah, tetapi Yesus berdarah dalam tidak berdosa. Bisa comparison. Pendeta-pendeta Protestan khususnya dari yang akademis, banyak juga yang sometimes mengutip Makabe itu apa? Kisahkan Makabe begini, tulisan-tulisan yang akademis tadi ya. Nah, kalau pendeta yang kemudian nggak akademis, artinya nggak mau sekolah, ditanya Deuterokanonika pun bingung dia. Itulah di Katolik, itu sesat, itu tambahkan itu, pasti begitu ngomong.
Kalian silakan tanya coba. Sekarang Anda ngerti nih, ntar pulang tes semua ya.